Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan iman, diberi petunjuk dan hidayah, sehingga kita dapat selalu bagaimana berhubungan baik dengan Allah dan juga berhubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Baik dengan Allah dan juga baik dengan semua manusia. Maka dalam hal ini, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini akan kami sampaikan yaitu bagaimana kita baik dengan manusia. Mudah-mudahan kebaikan kita kepada Allah sudah selalu kita usahakan, bagaimana kita selalu mengerjakan ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi bagaimana hubungan kita sesama manusia. Maka judulnya kajian kita pada kesempatan ini yaitu zalim. Zalimuna itu dari bahasa Arab yang arti bahasa kitanya yaitu aniaya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, surat An-Nisa ayat 29 dan 30, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naro wa kana zalika 'ala Allahi yasira. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta yang beredar di antara kamu itu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan jual beli yang terjadi dengan saling rela dan merasa puas. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah sangat kasih padamu. Dan siapa yang berbuat itu sengaja karena melanggar dan aniaya, karena zalim, maka akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Dan yang demikian itu terhadap Allah sangat mudah. Kemudian dalam firman yang lain juga dikatakan, ma liz-zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Bagi orang-orang yang zalim, aniaya, tidak bakal ada kawan akrab atau pembela yang dapat diterima. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, ya ibadi inni haramatu zulm ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tazallamu. Hai hambaku, sungguh aku telah mengharamkan perlaku aniaya atau zalim atas diriku. Dan aku jadikan zalim aniaya juga haram di antara kamu, maka janganlah saling menzalimi, jangan saling menganiaya. Ittaqu zulman fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jagalah dirimu daripada zalim aniaya, karena aniaya itu akan berupa kegelapan di hari kiamat. Kemudian pada suatu waktu pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya dalam hadis yang panjang yang artinya, tahukah kamu siapakah orang yang pailit dari umatku? Jawab sahabat, orang yang pailit itu ialah orang yang bangkrut sehingga tidak berharta dan tidak mempunyai perkakas. Maka sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang pailit dari umatku yaitu yang datang pada hari kiamat lengkap dengan sholat, puasa, dan zakatnya, tetapi ia juga telah memaki si A, menuduh si B,
memakan harta si C, dan menumpahkan darah si D, dan memukul si E, maka diberikan hasanatnya itu kepada A, B, C, D, dan E itu, maka jika habis hasanatnya sebelumnya selesai tanggungannya, diambilkan dari dosa-dosa orang yang dianiaya itu dan dibebankan kepadanya, kemudian ialah dilemparkan ke dalam api neraka. Yang maksudnya yaitu orang yang nanti di akhirat membawa amal-amal ibadah yang banyak, tapi semasa hidup di dunia dia zalim, dia aniaya, mencaci, memaki, membunuh, mengambil harta sebulan, maka nanti amal ibadahnya diberikan kepada orang yang dizaliminya itu. Seandainya amal ibadahnya sudah habis, dosa orang yang dizaliminya itu, yang dianiayanya itu, ditimpakan kepadanya. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Kemudian zalim itu ada 3 macam. Zalim yang tidak akan diampunkan oleh Allah, zalim yang mudah diampunkan oleh Allah, dan zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun zalim yang tidak diampunkan oleh Allah, maka itulah syirik. Syirik, kalau dia sampai mati masih mempersekutukan Allah, tidak ada ampun bagi Allah. Kecuali kalau dia masih hidup, dia sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu zalim yang mudah diampunkan oleh Allah, maka perbuatan maksiat antara manusia terhadap Allah itu mudah. Kalau kita berdosa kepada Allah tapi bukan syirik, maka Allah mudah mengampunkan. Adapun zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, yaitu zalim yang terjadi di antara manusia dengan sesama, maka pasti akan dituntut oleh orang yang dianiaya atau di hadapan Allah. Mungkin kita zalim kepada orang tua kita, zalim kepada adik kita, zalim kepada kakak kita, zalim kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga kita. Inilah yang sangat sulit sekali untuk menyelesaikannya sebelum kita sesama kita untuk menyelesaikannya. Awaslah, takutlah kata Rasulullah dengan doa orang-orang yang dizalimi. Ittaqi da'watal mazlum fa innama yas'alullahu ta'ala haqqahu wa innallaha la yamna'u za haqqin haqqah. Awaslah dari doa orang-orang yang teraniaya, sebab ia minta haknya dari Allah dan Allah tidak akan menolak hak seorang. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Maka oleh karena itu, marilah kita jauhi hal-hal yang demikian, walaupun hanya kadang-kadang sering terjadi antara kita sesama kita, sama saudara, sama tetangga, mungkin karena kita berselisih, bersengketa, karena makanan, karena anak, dan karena bermacam-macam. Kadang juga dengan saudara, karena warisan, karena harta, atau karena sejengkal tanah, dan lain sebagainya. Maka itu marilah kita jangan sampai terjadi seperti itu. Karena dikatakan, kadang-kadang orang menganggap remeh hanya sekedar sejengkal tanah. Ya, mudah saja menggeser-geser, dianggap remeh kadang-kadang. Padahal dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Said bin Zaid dan Aisyah, dikatakan man zulama kida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i ardina. Siapa yang zalim mengambil hak orang lain meskipun sekedar sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya dari 7 petala bumi. Jadi walaupun sejengkal nanti akan sampai ke bawah bumi. Itulah besarnya. Kemudian juga dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, tiap orang yang zalim mengambil sejengkal tanah dari orang, maka akan dipaksa oleh Allah untuk menggali hingga mencapai 7 petala bumi, kemudian dikalungkan ke lehernya hingga selesai putusan semua manusia. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Jadi banyak sekali saudara-saudaraku yang membuat kita ini terkungkung nanti di akhirat dengan perbuatan dosa atau zalim kepada sesama manusia, oleh juga kepada orang tua. Bahkan ada salah satu sahabat Rasulullah susah membacakan kalimat la ilaha illallah tatkala sukratul maut karena durhakanya kepada ibunya. Setelah dimaafkan oleh ibunya, maka barulah dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, marilah saudara-saudaraku, seandainya ada di antara kita berselisih, paham, bersengketa, mungkin dengan tetangga, dengan orang tua kita, dengan saudara kita, famili kita, maka marilah sebelum kematian datang kepada kita, kita selesaikan, kita ikhlaskan. Dunia ini hanya sebentar, dunia ini hanya sementara. Semua yang kita miliki ini tidak akan kita bawa.
Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, tatkala seorang meninggal, 3 yang ikut ke kuburan, yang 2 kembali pulang, yaitu harta kembali pulang, saudara kembali pulang, dan hanya yang tinggal bersama kita dalam kubur adalah amal ibadah kita. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini, kita sudah berada dalam kubur, kita masih membawa persengketaan atau qati'ur rahim, putus hubungan silaturahmi dengan siapa saja. Ini saja, mudah-mudahan manfaat kajian kita pada subuh hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.